Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali kita pada tayangan video pembelajaran kali ini, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Di antaranya tanaman tersebut ada tanaman mangga, rambutan, kelapa, jagung, dan padi. Tahukah kamu tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan Angiospermae. Apakah yang dimaksud dengan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae merupakan tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji yang berada dalam bakal buah atau ovarium, di mana bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut dengan reproduksi atau perkembangbiakan secara vegetatif atau reproduksi aseksual, di mana menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi seksual, aseksual, atau perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan ini memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem, yang nantinya keturunan yang dihasilkan memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Nah, perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Kali ini kita akan bahas dulu ya. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia disebut dengan reproduksi vegetatif alami. Adapun contoh-contoh dari reproduksi vegetatif alami, yang pertama adalah rizoma. Masih ingatkah kamu dengan ciri batang? Pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah ini disebut dengan rizoma. Adapun contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma antara lain jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Kemudian yang kedua adalah stolon. Pernahkah kamu mengamati rumput di lapangan? Nah, pada rumput dan beberapa tanaman lainnya, misalnya stroberi dan pegagan, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah inilah yang disebut dengan stolon atau geragi, di mana tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon, sehingga saat tunas terpisah dari induk, maka tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan umbi lapis? Nah, umbi lapis
Salah satunya terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Modifikasi dari batang dan daun disebutlah dengan bulbus atau umbi lapis. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil yang berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian yang keempat adalah umbi batang. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu amati dengan seksama, pada permukaan kentang mungkin kamu dapat melihat mata tunas atau kuncup. Nah, kentang merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikianlah yang disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksi. Nah, salah satu contoh tanaman umbi batang selain kentang yaitu adalah ubi jalar. Kemudian yang kelima adalah kuncup adventif daun. Kira-kira bagaimana ya daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah, yang disebut dengan sel meristem. Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Nah, contohnya pada tanaman ini yaitu tanaman cocor bebek. Nah, selanjutnya mari kita lihat untuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Adapun perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain yang pertama adalah cangkok, di mana cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tangkai tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang telah terkelupas telah tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong dan ditanam di dalam tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat yang sama seperti induk dan cepat berbuah, akan tetapi memiliki kelemahan di mana perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu antara lain seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Kemudian yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Merunduk salah satu contohnya yaitu terdapat pada tanaman alamanda. Yang ketiga adalah menyambung atau enten.
Cara reproduksi menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat, di mana pada satu tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Nah, salah satu contohnya dapat kita lihat pada tanaman bunga bougainville atau bunga kertas, di mana dalam satu batang terdapat berbagai macam warna. Kemudian yang di sebelahnya lagi, salah satu modifikasi dari para petani tanaman yaitu menggabungkan tanaman terung dan tanaman tomat, sehingga pada tanaman tersebut dalam satu batang muncul buah terung dan buah tomat. Kemudian yang keempat adalah menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Ini dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Tanaman cacor bebek dapat diperbanyak juga dengan menggunakan stek daun. Nah, adapun contoh dari tanaman yang menggunakan stek yaitu ubi kayu atau ketela pohon, bunga mawar, tanaman tebu, rumput gajah, dan tanaman sukun. Nah, untuk kali ini sekian dulu materi yang kita bahas. Kita lanjutkan lagi pada minggu depan untuk materi kita yaitu reproduksi secara seksual. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan.